terbawa setelah Ramadan ini. Maka ketika diri kita insya Allah saat acara ini tadi ada setiap permasalahan yang kita hadapi, mungkin tadinya Bu, biasanya kadang kan kita salah melihat, lihat si ibu ketika bertemu tidak senyum, kadang kita langsung komen nggak Bu? Kadang ada komennya ya, bapak, kalau bapak-bapak mungkin nggak terlalu baper kayaknya ya. Ini kadang kalau ibu-ibu lihat ibu kita lewat ya, si ibu itu kecemberut ya, ada apa ya? Saat ada lihat tetangga update status, kadang kita langsung komen, jangan-jangan ke saya. Ada yang begitu Bu? Ada. Ya, terkadang kita dari melihat itu tiba-tiba komen, ya nggak Bu? Tiba-tiba komen, ini yang bahaya. Kenapa? Saat melihat kita, mungkin penglihatan kita terkadang kita salah melihatnya. Ya, kenapa? Ini yang bahaya lagi, ibu ketika melihat berkomen. Setelah komen, ibu like, ibu share. Nah ini yang bahaya. Nah, wow, jadi ya kan? Kenapa? Karena kalau salah kita lihat, nanti menceritakan, tahu nggak sih ibu itu tadi begitu, saya lewat kok senyum-senyum. Nah ini hati-hati, tahu nggak sih? Nah itu yang tadi ceritanya mungkin awalnya ceritanya singkong, ketika sudah sampai Z itu bisa menjadi bubur. Ya, nauzubillah. Maka di sini ini yang bahaya saat ketika diri kita. Maka ini ketika acara bil halal yang tadinya mungkin ada ngedumelnya, yang saat mungkin kita ada rasa kenapa sih? Ya, maka saat ada halal bihalal ini, ketika kita bertetangga yang mungkin tadinya salah melihat, jangan sampai berkomen. Kenapa? Karena saat Ramadan kemarin kita sudah dididik. Dididik apa? Puasa. Apa itu puasa? Al-imsak, menahan. Kan kita kalau malam ibu masih puasa nggak Bu? Tidak. Bapak pun pastinya tidak puasa. Ya kalau sudah malam, kalau sudah Syawal kita puasanya full nggak Bu? Kalau sudah Syawal full sama Ramadan? Tidak. Tidak. Pasti berbeda. Jadi apa yang harus kita bawa kemarin Ramadan itu adalah al-imsaknya, menahannya. Bukan menahan makan dan minum saja, tetapi yang paling utama itu adalah menahan hawa nafsunya. Ya, hawa nafsunya ini yang harus kita tahan tadi. Ketika melihat, jangan sampai tiba-tiba komen. Kalau bisa ibu pegangin aja bibir. Iya saya pegang bibir, tapi jari saya ini pegang HP, update status lagi. Nah ini yang bahaya. Ya, kenapa? Ini yang akan menjadi permasalahan. Hasil Ramadan kita akan kosong. Alhamdulillah. Tetapi bagaimana caranya agar kita bisa tetap Ramadan terbawa, bisa al-imsak ini terbawa? Maka ada satu doa yang harus kita tetap amalkan. Apa doanya? Apa doanya biar mata kita terjaga, biar telinga kita terjaga? Kira-kira apa doanya Bu? Apa? Barangkali ada yang tahu? Halo? Ya ini soalnya waktunya setengah jam. Ya, kira-kira apa doanya? Minimal saat ketika melihat aja. Saat kita melihat biasanya apa? Yang harus kita ucapkan adalah bagaimana ketika kita komennya kepada Allah, bukan komen kepada apa yang kita lihat. Ya Allah, seandainya mata ini salah melihat. Boleh diulangi bareng-bareng ibu bapak? Boleh ya? 1, 2, 3. Ya Allah, seandainya mata salah melihat. Ya, suaranya sama ya. Ya Allah, seandainya mata ini salah melihat, tolong ampuni saya. Boleh sekali lagi? Ya Allah, seandainya mata ini salah melihat, tolong ampuni saya. Dan seandainya orang lain yang salah, atau beliau mungkin siapa saja yang kita lihat, atau mungkin yang kita dengar, seandainya mereka yang salah, tolong ampuni dia. Mana? Seandainya mereka yang salah, tolong ampuni mereka. Kalau sudah gitu enak nggak Bu? Enak. Susah apa mudah? Susah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, ini yang harus kita komen kepada Allah. Share ibu kepada dia. Dan ya Allah, seandainya saya salah melihat, apa-apa kalau itu
kita update statusnya. Tapi jangan sampai si ibu itu privasi aja, mungkin ke saya. Hati-hati. Nah, ya, hati-hati. Ini saat kita kenapa? Karena ketika diri kita semuanya, bahwa kita semuanya akan berkumpul nanti di akhirat. Apa untuk apa? Kita ada di dalam rukun iman. Rukun imannya apa? Meyakini bahwa ada hari akhir, hari kiamat. Kalau hari akhir itu adalah semuanya amalia yang kita lakukan di dunia akan terbawa ke akhirat. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semuanya akan dipertanyakan kepada kita. Kenapa kok kamu begitu? Kenapa saya? Kalau saat kita sadar bahwa kita mengimani rukun iman yang kelima, maka kita akan terjaga. Insya Allah. Nah ini kita, ketika kita bertetangga, memang ada hak-hak yang harus kita laksanakan. Adanya ketika kita bertetangga, ya, ini menjadikan bahwa diri kita saat tetanggalah saudara kita yang terdekat. Ya, kenapa? Karena kalau kita lagi nggak punya gas, kita larinya ke saudara yang jauh atau ke tetangga, Bu? Tetangga. Ke warung. Bener komennya. Ke warung tetangga. Ya. Nah, mati. Cek, udah mati. Udah habis ini. Udah di waktu atau? Habis baterainya. Habis baterainya. Maaf. Bisa, Tapi kedip-kedip. Oh iya, mungkin lobet ya. Maaf ya, mohon izin. Ya. Nah, saat ini ketika kita bertetangga, ya, insya Allah justru biasanya yang paling cepat adalah tetangga kita. Mungkin kita punya saudara, iya. Kita punya saudara. Namun biasanya, ya coba aja Bu, punten ini mah biasanya kerja. Apalagi kita di perumahan seperti ini ya. Ada kematian atau ada musibah, biasanya yang cepat, yang sigap siapa Bu? Tetangga. Saat kita lagi ada kesulitan, ya tetangga. Saat kita ada permasalahan, ya tetangga. Namun inilah yang harus kita laksanakan, bagaimana terus berbuat baik, bukan bagaimana aku mendapatkan kebaikan. Boleh diulangi? Apa Bu tadi? Teruslah berbuat baik, jangan berharap apa yang kita dapatkan kebaikannya. Kenapa? Kalau sudah seperti itu, kita mengharapkan kebaikan dari orang lain, kita repot. Kenapa? Saat kita melakukan kebaikan, saya udah berbuat baik, sudah nolong tetangga, ternyata kok si ibu itu, si bapak itu kok masih begitu aja. Kita repot. Kalau balasan dari manusia, punten, coba aja gini Bu, ibu tetangga ibu ngasih kolak sama ibu, ya. Kalau kita ngasih kolak, terus yang dikasih bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Jawabannya apa? Sama-sama. Sama. Ada nggak manusia yang ketika dikasih, ibu saya punya kolak nih, besok ketika jawabannya, ibu besok mau apa lagi? Ada nggak yang begitu Bu? Ya dong, ibu saya punya kolak, makasih ya, gitu kan, biasanya begitu ya, makasih ya. Jawaban yang ngasih pasti jawabannya sama-sama. Ada nggak yang bilang besok ibu mau apa lagi? Kasih hati minta jantung, gitu kan, begitu ya? Ya, ya. Tapi jarang. Tapi kalau kita sama Allah, ya sama Allah. Ketika kita berbuat baik sama Allah, ya Allah, saya berbuat baik. Allah akan katakan mau apa balasannya. Bahkan saat kita berterima kasih, besok mau apa lagi. Saat ketika terus semakin bersyukur, la azidannakum. Kalau kita sama manusia mah tadi paling balasannya sama-sama. Itu paling benar sama-sama. Mungkin dia nanti kalau punya lagi, mungkin bisa ngasih es cendol, ibaratnya kan begitu, gitu ya. Ya, nah itu ketika manusia itu pasti setimpal. Maka kalau kita berdoa kepada orang yang memberikan, mudah-mudahan Allah balas dengan biasanya kan kita ada yang gini, mudah-mudahan Allah balas dengan yang sama, ya rugi bukan yang sama.
Ya, ya nggak? Ya, maka kita ya semoga Allah membalasnya dengan yang berlimpah ya. Kenapa? Allah pasti balas yang berlimpah. Ya, saat ketika diri kita berdoa untuk orang lain, saat ketika diri kita berdoa untuk orang lain, disitulah Allah akan berikan kebaikan untuk kita. Ya, ada satu kisah, ya, satu kisah ini orang ini, ya, ketika beliau ini dalam keadaan sulit, terus ketika dia parkir tiba-tiba parkir di depan rumah orang, sampai dimaki-maki, ya dimaki-maki sampai kamu parkir seenak dan lain sebagainya. Saat itu orang itu berdoa, mudah-mudahan ibu cepat ke haji. Ada nggak bu yang bisa begitu bu? Jarang. Kalau kita tersakiti, kita doakan orang yang menyakiti kita. Kayaknya kita malah balik ngutuk gitu ya ibaratnya begitu ya. Tapi justru saat ketika diri kita mendoakan kebaikan itu, ya bukan untuk siapa-siapa. Kenapa? Hal jazaul ihsanu illa ihsan. Saat ketika orang yang berbuat baik, maka balasannya itu adalah kebaikan pula. Kan kita doakan kebaikan, bukan untuk orang lain, untuk siapa? Diri kita. Jadi jangan rugi saat kita berdoa untuk orang lain. Saat ketika kita berbuat buat orang lain, berbuat baik untuk orang, bukan untuk orang lain. Jelas di situ. Hal jazaul ihsanu illa ihsan. Itu di situ kebaikan kita akan kembali lagi kepada kita. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Minimal Allah akan melipat gandakan berapa? 10. Minimal 10-nya. 10 itu bisa lebih, bahkan bisa berlipat ganda. Maka saat diri kita berbuat baik, insya Allah kepada siapapun, apalagi tadi kepada tetangga, ada hak-hak yang harus kita kerjakan, ada yang harus kita ada yang harus kita terima, ada juga kewajiban yang harus kita kerjakan. Apa? Intinya mah hablum minannasnya diperbaiki. Ya, kalau dirinci mah panjang. Ya, panjang sekali. Kenapa? Intinya mah ketika kita kepada siapapun, ya, kepada siapapun bagaimanapun orangnya, tetap kita bisa berbuat baik dan tadi minta arahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar apa yang kita laksanakan bukan untuk orang lain. Kenapa? Karena nanti akan Allah pertanyakan di akhirat. Ya. Ibu, Bapak, saat kita berbuat baik, kita itu nanti Allah akan yang balasnya. Kalau tadi jangan berharap kepada manusia. Kepada manusia yang ngasih satu piring, ya mungkin ngasihnya satu piring lagi. Bahkan tadi hanya bilang terima kasih aja, makasih ya, mungkin seperti itu ya. Nah, ada yang kalau zaman kemarin ya, ketika kemarin mau lebaran, ada yang ngasih rantang, ada yang ngasih bingkisan, paling bilang apa? Makasih ya sudah ngasih. Ya, cukup makasih aja kalau sama manusia mah. Kadang kita ingin penilaian dari orang lain, ini yang kadang repot kita. Hati kita yang harus terjaga ini, al-imsak hawa nafsu ini yang harus betul-betul terjaga. Insya Allah saat kita bisa menjaganya, mudah-mudahan ini yang akan membawa kita selamat. Kenapa? Yang harus khawatir gini Bu, punten. Yang kita pikirkan kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu akan mati. Kemarin saya dapat info dari Bu Rini aja. Ini saya sudah dapat kecelakaan. Apakah beliau pernah membayangkan? Tidak. Kecelakaan aja tidak pernah membayangkan, apalagi kematian. Dan kalau kematian itu pasti. Saat kematian itu pasti adanya. Dan yang sudah dijamin oleh Allah bukan kehidupan akhirat. Yang sudah dijamin oleh Allah adalah kehidupan dunia. Ibu sudah dijamin, punten, bayi yang dalam di kandungan, apakah dia nyari makan? Tidak, Allah sudah kirim rezekinya. Ya, punten, cacing yang di dalam tanah, apakah dia keluar nyari makanan? Tidak, di dalam pun bisa hidup, hanya sewaktu-waktu saja dia keluar. Ya kan? Bahkan binatang yang terkecil sekalipun Allah sudah berikan rezeki. Untuk urusan rezeki sudah dijamin. Yang belum dijamin adalah urusan akhirat.
Kalau urusan akhirat ini adalah yang betul-betul harus kita persiapkan. Maka dengan adanya sekarang ini adalah saling mengingatkan kita bahwa setiap yang ada permasalahan, setiap ada yang mungkin kesalahan, ketidakpahaman, bahkan mungkin yang salah selisih paham, mudah-mudahan dengan adanya silaturahim ini semakin mengokohkan persahabatan kita bersahabat bukan hanya di dunia saja, tetapi kita semuanya nanti. Ini kan RT 3 RW 2 banyak amat ya RW-nya. Kaget saya. RW 22 ya, RT 3 RW 22 ya. Masya Allah, ini kita bertetangga jangan di dunia saja, Bu. Kalau di dunia tadi ada ruginya. Ruginya apa? Kalau di dunia kita mungkin ada kecewanya, tapi kalau kita bertetangga di akhirat, insya Allah ini yang akan membawakan kebahagiaan untuk kita semuanya. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan tadi yang paling utama adalah bagaimana kita menilai orang lain. Jangan sampai kita salah melihat orang lain. Yang paling utama adalah menilai siapa Ibu, Bapak? Menilai diri kita. Bukan untuk menilai orang lain, tetapi bagaimana muhasabah diri kita. Kenapa? Karena tadi kematian itu pasti dan akhirat itu belum dijamin. Akhirat itu belum dijamin. Kehidupan di akhir, kalau kehidupan di dunia udah jamin masalah rezekinya, tetapi untuk urusan akhirat ini yang belum dijamin. Maka insya Allah dengan ikhtiar kita terus bagaimana menilai orang lain, terus kita tetap berhusnudzon dan terus berbuat baik, maka mudah-mudahan insya Allah inilah cara kita untuk mendapatkan cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah sayang, kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah suka dengan kita, apapun Allah akan berikan. Sebagaimana dalam surah tentang puasa, surah Al-Baqarah 183 kan dinyatakan bahwa puasa itu adalah la'allakum untuk bertakwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang bertakwa di sana Allah akan muliakan. Kalau sudah Allah yang muliakan, kira-kira bagaimana, Bu? Kalau Allah yang sudah muliakan, Ibu punten, contohnya ya, punten. Contoh saja, Ibu kalau duduk, Ibu berdampingan dengan pejabat. Setiap Bapak jalan sudah menyala, Pak. Punten, ini udah diam. Ya, nah punten. Ibu contohnya gini aja, Ibu datang ke undangan nih, kita datang sama camat aja. Ibu duduk sama camat, kira-kira suguhannya kalau sudah bersampingan, suguhannya sama dengan camat atau sama dengan yang lain? Sama dengan camat. Kalau bersampingan begini, pasti sama dengan camat. Ini baru dimuliakan saat oleh manusia, saya baru berdampingan dengan camat. Belum kalau gubernur, belum kalau presiden. Ini hanya manusia yang memuliakan. Sudah sebegitu kadang kita bahagia. Apalagi ini Allah yang memuliakan. Kalau Allah yang memuliakan, tidak bisa rasanya dibayangkan betapa indahnya kalau Allah yang sudah memuliakan kita. Hakul yakin saat Ramadan ini adalah menjadikan diri kita yang bisa senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah, imtisalu awamirillah wa istinabun nawahi. Senantiasa kita menjauhi segala apa yang memang membuat Allah tidak suka, dan kita senantiasa melaksanakan apa yang membuat Allah suka kepada kita. Jadi bukan bagaimana menurut orang lain suka kepada kita, tetapi Allah suka. Kalau manusia yang suka, terkadang dalam salahnya saja ada, dalam benarnya aja ada salahnya. Dalam benarnya ada salahnya, apalagi dalam salahnya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semuanya tadi dalam pandangan kita senantiasa cepat update kepada Allah. Ya Allah, saya khawatir saya salah. Kalau seandainya saya salah, tadi apa? Ampuni saya. Kalau seandainya orang lain yang salah,
tolong ampuni mereka. Ya, cukup itu biar yang bisa diamalkan, nanti mungkin ada tambahan sedikit.